Oke, kali ini pembahasannya tentang proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa UIN sedang menjalani tugas asistensi mengajar tentang sumber pembelajaran. Yang pertama, ada proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa aja sih bangsa Eropa yang mendatangi Indonesia atau yang pernah menjajah Indonesia? Ya, yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga Belanda. Nah, sebelum memasuki pembahasan kali ini, kita akan mencari atau menjelaskan tentang alasan kenapa bangsa Eropa datang ke Nusantara. Yang pertama yaitu Indonesia tempat persinggahan atau pusat perdagangan. Indonesia juga sebagai jalur pengganti jalur sutra. Ya, jadi jalur maritim Indonesia itu yang dari China untuk barang-barang atau ekspor impor perdagangan ke Eropa itu Indonesia terlewati jalur tersebut seperti itu. Lalu yang kedua adanya buah pala, cengkeh, dan rempah-rempah di Indonesia. Lalu latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia yang dilatar belakangi tidak lepas dari peristiwa jatuhnya Konstantinopel atau Romawi Timur yang biasa disebut Kerajaan Bizantium ke tangan Turki Ottoman atau Turki Utsmani pada tanggal 29 Mei 1453. Sudah sejak lama Konstantinopel menjadi pusat pemerintahan Romawi Timur dan menjadi pusat perdagangan di Laut Tengah. Konstantinopel banyak disinggahi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Di samping jatuhnya Konstantinopel, faktor penemuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk mencari dunia timur, tempat penghasil rempah-rempah yang kita sebutkan tadi. Penjelajahan samudera didukung oleh munculnya teori holisentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus dari Polandia. Teori holisentris menyebutkan bahwa bumi dan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Kopernikus melakukan perenungan dan studi yang terkait dengan keadaan tata surya dan pandangan holisentris. Akhirnya ia dapat menarik kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Berkembangnya pandangan bahwa bumi itu bulat sangat berpengaruh pada kegiatan pelayaran dan penjelajahan samudera. Karena bumi bulat, maka pelayar dan penjelajah samudera semakin bebas dan tidak khawatir tersesat ketika berlayar. Karena bumi bulat, berangkat dari mana saja akan kembali ke tempat asalnya. Hasil teknologi yang mendorong semakin berkembangnya kegiatan pelayaran dan penjelajahan samudera adalah ditemukannya kompas pada tahun 1100. Selain itu, perkembangan kegiatan pelayaran juga didukung dengan pembuatan peta atau atlas pada tahun 1375 oleh Ibrahim Cresques telah membuat peta yang disebut dengan nama Atlas Catalonia. Nah, setelah itu bangsa apa saja sih yang datang? Tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada Portugis. Pelaut Portugis yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera adalah Bartolomeus Diaz. Ia berangkat dari Lisabon, ibu kota Portugis pada saat itu. Pada bulan Agustus 1487, Bartolomeus Diaz melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika sehingga sampai ujung ke selatan benua Afrika. Saat tiba di ujung selatan benua Afrika itu, kapal Bartolomeus Diaz terkena badai topan. Setelah badai topan reda, ia kembali ke Portugis. Ujung selatan benua Afrika tempat Bartolomeus Diaz mendarat itu kemudian dinamai Tanjung Harapan atau Cape of God Hope. Pada tahun 1497, Raja Portugis Manuel pertama memerintahkan Vasco da Gama untuk memimpin sebuah ekspedisi pelayaran ke timur dengan tujuan menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Dengan
kekuatan 4 buah kapal rombongan Vasco da Gama bertolak dari Lisabon dan juga belayar menyusuri pantai barat Afrika sampai Tanjung Harapan pada tanggal 20 Mei 1498. Vasco da Gama sampai ke Calicut dan Goa di pantai barat India. Di Goa, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Ia kemudian memasang tugu batu Padrao sebagai tanda daerah kekuasaan Portugis. Orang-orang Portugis mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi Portugis dilanjutkan menuju wilayah Malaka. Ekspedisi Portugis selanjutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sesampainya di perairan Selat Malaka, de Albuquerque dengan armadanya berusaha menguasai Malaka pada tahun 1511. De Albuquerque berhasil menguasai kerajaan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat-pusat perdagangan baru justru bermunculan, misalnya Aceh, Banten, Johor, Jambi, dan Brunei. Tempat tersebut mengalami perkembangan yang pesat, terutama Aceh dan Banten. Banyak kapal dagang yang memilih jalur pelayaran dari Aceh menyusuri pantai barat Sumatera sampai Selat Sunda singgah di Banten. Jalur ini dipilih untuk menghindari kapal-kapal Portugis yang menguasai Selat Malaka. Ini pengaruh dari jaringan perdagangan Portugis yang diperluas sampai kepulauan Indonesia, terutama di Maluku. Selanjutnya ada Spanyol. Pelaut yang mewakili Spanyol sampai ke dunia timur adalah Ferdinand Magalhães atau Magellan. Magalhães adalah pelaut Portugis yang pada akhirnya bekerja untuk pemerintah Spanyol. Ia mempersiapkan suatu ekspedisi untuk mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku. Pada tanggal 10 Agustus 1519, rombongan Magalhães dengan 5 buah kapal berangkat dari Spanyol. Wakil Magalhães dalam ekspedisi ini adalah Kapten Juan Sebastian de Cano atau biasa dipanggil Sebastian Elcano, dikenal sebagai Sebastian Elcano. Turut serta dalam rombongan adalah seorang penulis dari Italia bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magalhães. Di kepulauan Filipina, Magalhães mendirikan sebuah tugu peringatan untuk menyatakan bahwa kepulauan itu milik Spanyol. Selain itu, Magalhães menyebarkan Kristen di wilayah tersebut. Tindakan penguasaan daerah dan penyebaran agama Kristen itu telah menimbulkan perlawanan dari orang-orang Mactan. Dalam perang dengan orang-orang Mactan, Magalhães terbunuh. Selanjutnya pelayaran dilanjutkan oleh anak buah Magalhães yang dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano menuju ke arah selatan, yaitu Indonesia, Maluku. Rombongan del Cano berhasil membeli rempah-rempah di Maluku untuk dibawa pulang ke Spanyol. Dalam perjalanan pulang, del Cano tidak menempuh rute pelayaran seperti saat berangkat, akan tetapi ia melanjutkan pelayaran menuju ke arah barat melewati Samudra Hindia hingga Tanjung Harapan kembali ke Eropa. Dengan demikian, Magalhães del Cano disebut merupakan pengeliling dunia pertama. Selanjutnya ada negara Belanda yang pernah singgah di Nusantara. Para pedagang Belanda awalnya masuk terlambat datang ke Indonesia bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol. Belanda disibukkan oleh adanya revolusi perang kemerdekaan Belanda melawan Spanyol. Sekalipun dalam keadaan perang, para pedagang Belanda masih dapat berdagang secara normal. Mereka masih dapat memperoleh rempah-rempah dengan mudah dari pusat perdagangan di Lisabon. Setelah Lisabon jatuh di bawah kekuasaan Spanyol, sejak tahun 1580 Spanyol melarang orang-orang Belanda berdagang dan mengambil rempah-rempah dari Lisabon. Setelah kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon, Belanda ingin mencari sendiri daerah asal rempah-rempah. Usaha Belanda untuk mencari rempah-rempah di dunia timur pertama kali dilakukan oleh Willem Barentsz, tetapi gagal. Usaha Belanda selanjutnya untuk mencari rempah-rempah dilakukan oleh Cornelis de Houtman dan Peter Dirk Zoon Keyser. Pada tanggal 21 Maret 1595, rombongan pedagang Belanda itu berangkat dari Texel. Setelah berlayar selama 15 bulan, mereka
tiba di pelabuhan Banten pada tanggal 22 Juni 1596. Karena tindakannya yang kurang baik, ekspedisi Belanda pertama ini diusir oleh penguasa Banten. Selanjutnya mereka berlayar ke timur menuju Maluku. Akan tetapi usaha tersebut gagal karena munculnya permusuhan dengan para penguasa lokal di Indonesia. Akhirnya ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman kembali ke Belanda. Lalu selanjutnya ada negara Inggris. Seperti disebutkan di muka bahwa pada tahun 1580 Spanyol telah menguasai Portugis yang sekaligus menguasai Lisabon. Oleh Spanyol, pusat perdagangan Lisabon dinyatakan tertutup untuk para pedagang dari Belanda dan juga Inggris. Oleh karena itu, Inggris juga berusaha untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah di dunia timur. Pada tahun 1600, para pelaut dan pedagang Inggris sampai di India. Mereka mendirikan persekutuan dagang yang disebut East India Company atau EIC. Baru pada tahun 1811 Inggris secara resmi berkuasa di Indonesia. Seperti itulah bagaimana awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara.